Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nafasya Trananta dengan NIM 2405028. Di sini saya akan menjelaskan terkait proyek instrumentasi dan juga sensor, yaitu terkait LPF, HPF, BPF, dan juga eh, komparator. Nah, di sini pertama saya sudah membuat dua rangkaian itu LPF dan juga HPF. Di sini untuk LPF itu ialah eh, low pass filter. Nah, gimana di sini tuh saya membuat terkait eh, LPF yang pasif ORD1. Nah, komponennya itu sangat sederhana, namun krusial. Yang pertama ada resistor, berfungsi sebagai penghambat arus hambatan konstan dan bersama kapasitor untuk menemukan titik potong frekuensi. Kemudian ada kapasitor dipasang paralel terhadap output. Komponen inilah kuncinya ya, dua ini. Kemudian dipasang juga ground secara seri terhadap kapasitor dan juga input LPF juga outputnya. Nah, untuk langkah-langkah pembuatannya, pertama kita klik keyboard kita P, dan di sini kita klik rest. Kita menggunakan resistor yang generik ini. Kemudian kita oke kan, terus kita pasangkan di sini. Terus kita isi dengan string 5K ohm. Kemudian kita klik P lagi untuk kapasitornya. Kita klik lagi tadi di P sini. Kemudian nah, kita dapatkan kapasitor yang generik juga. Kita pasang di sini dengan eh, parameter 0,1 mF. Nah, kemudian untuk inputnya itu kita menggunakan eh, ini yaitu sign jadikan input. Kemudian di sini cuma kita ganti generator name-nya jadi input LPF dengan amplitude 1, frekuensinya 1 Hz, dan juga pasnya 0. Untuk outputnya itu sendiri kita menggunakan dari sini probe, yaitu voltage. Untuk keluarnya sebagai voltage. Kita ubah probe name-nya itu sebagai output LPF. Kemudian juga jangan lupa ground. Ground-nya kita ngambil dari sini, terminal, kemudian ground. Kita pasang di sini. Nah, kemudian di sini tuh kita nggak perlu untuk memplay run, tapi kita cukup menggunakan frekuensi respon. Kita melihatnya dari sini, grafik, kita ambil yang frekuensi, terus kita letakkan di sini. Sebelumnya itu belum ada ini ya, belum ada grafiknya. Namun untuk melihat grafiknya, pertama output LPF ini kita tekan, tekan dan tahan, masukkan. Setelah kita masukkan, kita pencet sebelah kanan, kursor mouse sebelah kanan, kemudian edit properties. Kita eh, ini title-nya boleh frekuensi respon LPF ya, LPF. Untuk referensi kita ambil yang LPF. Kenapa? Karena ini untuk melihat grafik dari LPF, untuk keluaran dari LPF-nya. Jadi kita referensi dari input LPF. Kemudian dengan start frekuensi 10 dan stop frekuensinya 1M. Kita klik OK, terus muncullah seperti ini. Nah, untuk penjelasan dari eh, grafik ini ialah kayak yang kita lihat pada layar ya, sumbu horizontal. Ini sumbu horizontal ini mewakili frekuensi dan sumbu yang vertikal ini sumbu horizontal ini untuk mewakili dari frekuensi, untuk sumbu yang vertikal ini untuk mewakili gain atau penguatan dalam disable atau dB untuk penguatan ya. Kemudian kurva ini kan menunjukkan grafiknya awalnya datar terus pada frekuensi rendah yang berarti sinyalnya itu meloloskan eh, dengan sempurna tanpa redaman. Nah, namun begitu juga melewati frekuensi tertentu yang kita sebut sebagai frekuensi cut off. Nah, kemudian grafiknya kan tadi langsung menukik turun dengan kemiringan sekitar 20 dB. Nah, minus 20 dB ini tuh kayak membuktikan bahwa sirkuit itu sukses meredam frekuensi yang tinggi hanya dengan meloloskan frekuensi yang rendah. Tapi filter jenis ini tuh sangat cocok digunakan pada kayak sistem audio sebagai penyaring suara bass atau kayak output yang kurang apa yang smoothing filter lah gitu. Nah, kemudian ada juga HPF, ini HPF. Nah, HPF ini untuk langkah-langkahnya sama, cuman peletakannya yang berbeda. Untuk di sini sign-nya kita ubah menjadi input HPF, sign generator propertiesnya. Kemudian untuk outputnya, voltage probe-nya kita ganti output HPF. Untuk cara memasukkannya juga sama, dan ukuran besarnya juga sama. Apa parameter dari resistor dan juga kapasitor. Kita masukkan outputnya ke dalam
grafik frekuensi respon, kemudian kita klik kanan, edit properties, kita ubah menjadi frekuensi respon HPF. Terus referensi kita ambil dari input HPF karena kita ini untuk melihat grafik frekuensi dari HPF. Kemudian start frekuensi 10, kemudian klik OK, dan hasil seperti ini. Nah, untuk ini HPF itu kan high pass filter ya. Nah, di sini tuh fungsi utama filternya adalah meloloskan kayak sinyal yang berfrekuensi tinggi dan memblokir sinyal berfrekuensi yang rendah. Nah, kemudian setelah kita lihat hasil grafik ini, pada area kiri grafiknya itu kan frekuensinya rendah. Terus kurva berada di bawah atau tertekan. Nah, menunjukkan bahwa sinyal ini mengalami redaman yang sangat besar. Seiring bertambahnya frekuensi ke arah yang kanan, semakin besar. Dia semakin naik kemiringannya menjadi plus 20 dB. Sedangkan yang tadi LPF, dia turun sekitar minus 20 dB. Hingga mencapai titik yang landai di sini, landai. Nah, kemudian atau datar ya. Nah, area yang datar ini tuh, disinilah dia frekuensi tinggi diloloskan tanpa hambatan. Dalam kayak aplikasi nyata tuh HPF ini sering ditemukan kayak pada Twitter, speaker audio, untuk meloloskan kayak suara yang treble yang renyah dan membuang kayak durau-durau berfrekuensi yang rendah, seperti kayak suara bergemuruh gitulah. Nah, ini terkait LPF dan juga HPF seperti ini. Oke. Nah, kemudian lanjut kita ada juga terkait BPF, Open Project, terus BPF. Nah, nah di sini ada pula BPF atau Band Pass Filter BPF. Nah, dia itu di sini kayak ada suatu kayak masalah kayak bagaimana kalau kita hanya ingin mengambil kayak pita frekuensi tertentu di tengah-tengah dan membuang frekuensi yang terlalu rendah maupun yang terlalu tinggi. Nah, dari BPF inilah jawabannya yaitu menggunakan rangkaian ketiga yaitu ini BPF. Nah, BPF ini saya buat BPF yang pasif. Nah, di sini tuh dibentuk dengan cara menghubungkan secara seri antara blok HPF di bagian depan dan blok LPF di bagian belakang. Nah, kapasitor dan resistor pertama C1 dan R1 di sini saya mengisi dengan C1 160 nF dan juga R1-nya 15 k ohm, R2-nya 50 k ohm, C2-nya 5 nF. Dengan input BPF tadi seperti tadi, yaitu dengan membuka generator, yaitu sine, kemudian untuk outputnya kita menggunakan dari sini, probe voltage sebagai output. Kemudian memasang juga ground dari terminal ini. Kemudian resistor dan kapasitor yang kedua ini, R2 atau C2 itu bertindak sebagai LPF, sedangkan C1 dan R1 sebagai HPF. Nah, tadi tuh dalam langkah pembuatannya itu yang Proteus sangat penting untuk memperhatikan urutan penempatannya. Jadi kita hubungkan AC generator ke kapasitor, ini generator ke kapasitor 1 dan R1 secara seri. Kemudian untuk lanjut dari titik pertemuan itu, kita serikan ke R2, baru diakhiri dengan kapasitor 2 ke ground. Kita hubungkan ke ground. Tempatkan voltage probe ini tepat di titik keluaran. Titik keluaran. Nah, seperti ini. Kemudian untuk simulasinya kita buat grafik AC analisis yang ketiga dengan tadi frekuensi respon. Kita ngambil dari sini grafik, kita buka yang frekuensi, masukkan ke sini. Untuk cara masukkan atau melihat dari outputnya, ini kita tarik seperti tadi, kemudian kita klik kanan, edit properties, kemudian ganti frekuensi respon BPF. BPF. Inputnya kita jelas input BPF karena kita mau melihat output dari BPF. Start frekuensi 10, stop frekuensi 1M. Kita klik OK, dapatlah hasil seperti ini. Nah, kita perhatikan bahwasannya grafik ini sangat menarik nih. Dia tuh eh, kayak gunung atau bukit. Di sebelah kiri dan kanan sinyal itu diredam secara drastis. Nah, turun grafiknya ya. Namun di bagian tengah di area puncak ini dia rata.
karena dia meloloskan. Area inilah yang kita sebut sebagai bandwidth gitu atau kayak pita lebar dari frekuensi. Nah, kemudian hanya sinyal yang berada di dalam rentang bandwidth inilah yang diizinkan untuk melewati menuju output. Nah, contohnya penggunaan BPF ini tuh pada tuner radio untuk memilih satu frekuensi stasiun siaran spesifik dan mengabaikan frekuensi stasiun radio lain. Kemudian seperti ini bentuk dari BPF. Lanjut kita ke yang rangkaian keempat yaitu komparator. Control J. Nah, dan yang terakhir adalah komparator atau saklar otomatis LDR. Nah, di sini kita ada beberapa komponen ya, banyak ya komponennya. Nah, rangkaian terakhir itu kayak sekaligus sebagai implementasi kendali logika otomatis kayak di proyek. Nah, rangkaian komparator itu menggunakan OPAMP ini OPAMP LM741 sebagai saklar sensor cahaya, saklarnya. Rangkaian ini tuh untuk mendeteksi perubahan kondisi lingkungan menggunakan sensor LDR. Ini sensor LDR. Dan ini ada eh, apa sih center ya. Ini semakin ke sini semakin dekat, makin ke sini semakin jauh dan akhirnya LDR-nya mati. Dan juga di sini kita lihat mati ya. Nah, kemudian di sini sensor LDR satu ini mengubah intensitas cahaya menjadi hambatan sirkuit bersamaan juga R3 10 k ohm nih. Dan LDR ini membentuk pembagi tegangan sensor analog yang masuk ke pin 3 dari LM741 IC-nya, OPAMP. Kemudian ada juga resistor R2, saya masukkan dengan parameter 1 k ohm dan juga R1 10 k ohm ya. Kemudian ini tuh dua ini berfungsi sebagai pembagi tegangan referensi statis yang persis menuju untuk ke pin 2. Kita hubungkan ke pin 2 di sini. Ini voltmeter untuk melihat tegangan yang masuk melalui dua ini. Nah, kemudian juga ada LED di sini saya masukkan LED BB. Nah, dan juga dihubungkan seri dengan R4 atau resistor 4, saya masukkan dengan 100 ohm. Nah, ini tuh berfungsi sebagai akuator atau beban output pada pin 6. Pin 6 pada OPAMP. Nah, untuk membuktikan saklar itu bekerja secara fungsional. Nah, langkah-langkah pembuatannya itu kita masuk ke komponen CP sama kita isikan beberapa komponennya seperti ini LM741 OPAMP, kemudian sensor LDR, ini udah satu, langsung jadi satu dengan senternya, kemudian masukkan R1, R2, resistor R3 dan R4, kemudian masukkan 3 dari voltmeter untuk melihat berapa sih tegangan yang melewati rangkaian ini. Kemudian juga masukkan ground, ground. Ada 4 ground. Yang pertama di sensor LDR, kemudian R2 dan R1, kemudian ada di OPAMP, dan juga ada di eh, R4 dan juga LED. Kemudian masukkan power di R3, eh, seri di R3 dengan em, sensor LDR-nya, kemudian juga R1 dan R2 dipasang seri dengan power, dan kemudian pada OPAMP juga dipasang seri dengan powernya. Nah, kemudian kita kan coba menjalankan ya, menjalankan. Oh, sebelumnya kita masukkan dulu untuk powernya itu 5 plus 5 volt, semuanya disamaratakan untuk resistor R3 10 k ohm, R2 1 k ohm, R1 10 k ohm, dan R4 tadi 100 ohm. Nah, kemudian kita coba jalankan ini. Nah, terlihat ya, di sini pada voltmeter paling kiri terbaca jika senternya jauh itu terbaca 4,94, semakin mendekati 5 volt. Kemudian yang di sini juga
tapi lebih rendah ya daripada yang sebelah kiri, yang di bawah ini. Itu 4,55 volt. Terus ada juga yang di sebelah sini plus 3,56 volt dan LED-nya menyala. Mengapa menyala? Dikarenakan ini ceritanya malam. Jadi LDR ini tuh melihat bahwasannya saat malam maka dia otomatis lampu LED ini akan menyala. Jadi itu kayak lampu jalan otomatis. Nah, kemudian jika semakin dekat, kita dekatkan, dia mati. Karena eh, ada cahaya yang masuk pada sensor LDR ini, maka dia mati. Otomatis mati. Nah, jadi kondisi terang saat senter mendekat, resistensi LDR itu mengecil drastis. Nih, kita lihat LDR-nya mengecil drastis semakin mendekat. Hal ini tuh membuat tegangan pada voltmeter sensor pada pin 3 tadi OPAMP turun drastis menjadi hanya eh, sekitar nih 1,69. Nah, kemudian tapi pada di pin 2 OPAMP dia tetap 4,54 karena hukum komparator itu eh, jika input inverting menang dan memaksa output untuk pin 6-nya itu mengeluarkan tegangan tinggi atau high dan akhirnya dia akan mati. Nah, voltmeter output itu membaca tegangan bias maju dan lampu LED-nya itu otomatis akan menyala aktif jika ini mati. Hmm. Oke, seperti ini. Nah, saat kondisi gelap, kita mundur, saat kondisi gelap, senter atau senter yang dijauhkan, resistansi LDR ini melonjak menjadi tinggi. Nih, nih 4,78, 76. Nah, membuat tegangan pin 3 tuh naik menembus angka sekitar 4,76 ini. Karena OPAMP ini langsung berbalik drop mengunci di kondisi low. Nah, dan LED otomatis padam. Kalau misalnya dia menyala. Nah, oke. Konfigurasi nilai resistor yang telah kita perbaiki ini tadi itu sempat terjadi error ternyata karena ini tidak kita wiring, tidak kita sambungkan. Nah, untuk menyambungkan ke pin 3 ini. Nah, konfigurasi nilai resistor yang telah diperbaiki juga tadi itu sempat saya ubah dikarenakan eh, yang R2 tadi itu 10K. Jadi sama-sama 10K, jadi terjadi tabrakan, hambatan seperti itu. Jadi tidak terbaca. Jadi eh, telah diperbaiki terbukti sukses memberikan rentang kerja yang aman bagi LM741 ini dan bebas dari batas kayak saturasi yang palsu gitu dari eh, simulasi ini gitu. Nah, saya dapat mengambil kesimpulan kayak dari proyek simulasi 4 ini, kayak saya telah berhasil memverifikasi karakteristik kayak elektrik dari berbagai filter, kayak frekuensi ya, frekuensi dari LPF, HPF, dan juga BPF, menggunakan tadi AC analisis grafik frekuensi tadi. Nah, kayak sekaligus menguji lah fungsionalitas dari kendali logika sirkuit komparator dari LDR. Nih, secara interaktif ini kita kan runtime di Prometheus. Nah, semua sistem yang telah bekerja ini sesuai dengan hukum dan teori dasar elektronika analog. Nah, cukup sekian presentasi video dari proyek instrumentasi dan sensor saya. Apabila ada kekurangan dimohon maafkan karena saya juga masih banyak belajarnya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.